Di bawah langit malam, pakaian merah darah pria itu berkibar tertiup angin, sementara rambut peraknya seperti sutra. Diselimuti dengan cara yang mengesankan itu, tubuhnya tampak diterangi oleh api merah berdarah dari lubang yang berapi-api. Matanya yang seperti finiks menatap dingin pada pria berjubah hitam yang berdiri di udara. Pria itu sedang merapikan jubah hitamnya, dahinya basah kuyup oleh keringat dingin saat dia mencengkeram senjatanya erat-erat di tangannya. Dia dengan cemas menatap ketakutan pada pria berambut perak yang kuat, haus darah, namun tampan yang tampak seperti iblis. Dia sangat panik sehingga dia hampir kehilangan pegangan pada pedangnya. Kapan keluarga Dongfang memperoleh seorang kultivator yang begitu kuat? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Dia bahkan mendeteksi keberadaanku sebelum aku bisa menjalankan rencanaku, pikirnya. Ketika matanya tertuju pada pria berjubah hitam yang Qian Bei paksakan untuk tunduk sepenuhnya, ekspresi Tuan Dongfang segera berubah. Situ? Bagaimana Situ bisa masuk ke kota Dongfang? Mungkinkah penjaga keluarga Dongfang adalah sekelompok orang yang tidak berguna? Namun dia pasti tidak akan pernah mengira bahwa pria berambut perak yang mengikuti cucunya itu ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Situ baginya seperti anak kecil baru berusia beberapa tahun dan dimainkan seperti mainan di telapak tangannya. Qian Bei terkejut sesaat ketika dia melihat orang-orang mendekatinya dari belakang. Dia menoleh ke arah wajah gadis muda yang murni dan cantik itu dan bertanya, "Xiao Yun, bolehkah aku membunuhnya?" Nada suaranya sederhana, seolah-olah dia bertanya apakah dia bisa makan semangkuk nasi. "Gadis kecil, apakah pria ini temanmu?" Yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pria ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah hanya berdiri di depannya sudah mencekik. Bagaimanapun dia sudah menjadi kehormatan bela diri, oleh karena itu, pria ini harus sangat kuat agar dia merasa seperti ini. Yang terhormat Tuan Tianqi berhenti dan cahaya cerdas melintas di matanya yang tua. Meskipun kekuatan pria ini sangat kuat, dia tidak mengendalikan kekuatan itu dan dia tidak tahu mengapa. Berdasarkan tampilan kekuatannya saat ini, dia harus menjadi kehormatan bela diri paling banyak. Namun jika seseorang menunggunya untuk dapat sepenuhnya memerintahkan kekuatannya, maka lupakan daratan ini. Bahkan di daratan lain yang lebih kuat, tidak banyak yang bisa menandingi kekuatannya. Situ, Tuan Sekte dari Sekte Pemurnian Senjata. Mengapa Tuan Sekte dari Sekte Pemurnian Senjata ada di sini? Bibir Guru Woyun melengkung menjadi senyum dingin dan cahaya dingin melintas melalui tatapannya. Mata Situ memancarkan kemarahan yang kuat dan menyala-nyala, tetapi dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan seolah-olah Guru Woyun tidak punya hak untuk bertanya padanya. Guru Woyun tersenyum. "Tidak mau berbicara? Aku percaya bahwa keluarga Dongfang memiliki cara untuk membuatmu berbicara. Xiao Ye, jangan bunuh dia dulu, serahkan dia pada Tuan Dongfang. Adapun hasil akhir dalam hal ini, biarkan keluarga Dongfang menangani ini secara pribadi." Setelah dia berbicara, keadaan pikiran Situ menjadi tenang, dan wajahnya berubah menjadi sudut mengejek. Dia bertekad untuk menang atas keluarga Dongfang tidak peduli apa. "Xiao Ye, aku lelah, ayo pergi." Guru Woyun menguap, wajahnya yang murni dan cantik tampak kelelahan. "Baik." Mendengar suara gadis muda itu, Qian Bei perlahan menurunkan tangannya dan muncul di depan Guru Woyun dengan satu kilatan cepat. Wajahnya yang tak tertandingi bersinar dengan senyum mempesona. Pada saat itu para wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam senyumnya.
Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria seperti iblis ini dari beberapa waktu yang lalu bisa terlihat begitu menarik ketika dia tersenyum. Xiao Yun, aku akan melindungimu. Dalam hidup ini satu-satunya yang ingin dia lindungi adalah dia, tidak peduli batasannya, dia tidak akan ragu. Guru Woyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke arah Tuan Dongfang dan berkata, "Kakek harus berurusan dengan akibat dari masalah kakek sendiri. Aku tidak akan membantu kakek sekarang." Karena itu, dia berbalik dan pergi tanpa pandangan kedua. Saat dia melihat dia pergi, yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan kening. "Katakan padaku, apa yang terjadi pada keluarga Dongfang kali ini?" Lan Yuge dengan anggun melangkah maju. "Kakak, itu ada hubungannya dengan sekte pemurnian senjata kali ini. Beberapa waktu yang lalu Yuner membasmi setiap anggota sekte pemurnian senjata, tetapi Tuan Sekte telah menghilang." Keluarga Dongfang dan sekte pemurnian senjata selalu menjadi musuh, sehingga ada kemungkinan besar si Tuan anjing liar ini akan bergerak melawan keluarga Dongfang. Itulah mengapa kota Dongfang menjadi sangat dijaga ketat. Yang terhormat Tuan Tianqi menghela nafas. "GR, ini semua salahku. Aku tidak selalu berada di sekitar daratan ini selama beberapa tahun terakhir ini, dan ketika aku pergi, aku akan menghilang selama bertahun-tahun sampai-sampai aku tidak dapat bergegas tepat waktu untuk membantu saat keluarga Dongfang berada dalam masalah." Lan Yuge tersenyum lembut. "Kakak, aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun kamu adalah penatua dari sekte roh sehingga posisimu selalu sedikit sensitif. Mungkin tidak selalu baik bagimu untuk sering bergaul dengan kami. Meskipun Yuer tidak lagi di sini, tetapi Yuner telah kembali ke sisiku, dan Seng Qiao, aku tidak tahu kapan aku akan bertemu dengan anak itu." Kedua saudara kandung ini telah kehilangan orang tua mereka di usia muda, dan selalu mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup saat mereka mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Jadi setiap kali Lan Yuge memikirkan bagaimana mereka menjadi yatim piatu dan sendirian di rumah keluarga Gu, hatinya akan sakit. Tiba-tiba yang terhormat Tuan Tianqi sepertinya mengingat sesuatu dan berbalik ke arah Lan Yuge. "Oh benar, ujian ilahi akan segera dimulai. Ketika saatnya tiba, aku berharap Xiao Yun dapat mewakili keluarga Dongfang dan berpartisipasi." Ujian ilahi diadakan setiap tahun oleh 3 otoritas besar. Setiap jenius yang dapat mencapai terobosan dalam uji coba akan menerima undangan dari 3 otoritas besar untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dan menerima pelatihan untuk Perang Iblis 10 tahun. Perang Iblis 10 tahun terjadi setiap 10 tahun, dan itu adalah waktu ketika para pembudidaya terkuat di daratan dan roh-roh jahat akan bertemu untuk berperang. Pihak yang kalah akan diusir dari daratan sedangkan yang menang akan menguasai daratan. Anggota alam abadi dan sekte pemurnian senjata yang selalu berbicara tentang kasih sayang, tugas, kesopanan, dan integritas, selalu menggunakan perang iblis 10 tahun sebagai alasan untuk mendapatkan harta orang lain, seolah-olah itu adalah hak mereka untuk melakukannya. "Kakak, kamu ingin Yuner bergabung dengan 3 otoritas besar?" Lan Yuge menatap ragu pada yang terhormat Tuan Tianqi saat dia bertanya. Yang terhormat Tuan Tianqi menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu karena cobaan ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kekuatan Yuner, bahkan akan sangat membantunya dalam jangka panjang. GR, kamu harus membuat Yuner itu berpartisipasi bagaimanapun caranya, aku akan menunggunya di sana. Selain itu, dengan penampilannya, sudah saatnya hal-hal di daratan ini berubah."
Tuan Dongfang mengendurkan alisnya yang berkerut. Aku setuju denganmu dalam hal ini. Aku akan berbicara dengan Yuner tentang ini dan juga akan memberitahu seluruh keluarga Dongfang. Yakinlah, bagaimanapun juga, ini merupakan keberuntungan yang menguntungkan baginya. Yang terhormat Tuan Tianqi tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Pak Tua Dongfang, aku mempercayakan adik perempuanku kepadamu. Jaga dia baik-baik sebagai penggantiku. Selanjutnya aku tidak akan meninggalkan Sekte Roh dalam beberapa tahun ini. Jika kamu membutuhkan aku, kamu dapat mengirim seseorang ke Sekte Roh untuk mencariku. Dan berhentilah menjadi sombong, jika tidak, orang yang akan kamu bebankan adalah adik perempuanku yang berharga. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, sebelum menghilang tanpa jejak di depan tatapan kagum dari orang banyak. Setelah yang terhormat Tuan Tianqi pergi, lelaki tua itu menarik kembali pandangannya dan berkata, "ZR, kamu urus tamu kita sebentar, sekarang aku akan membuat persiapan untuk persidangan." "Ayah, jangan khawatir, aku akan menjaga mereka." Dongfang Saus menjawab dengan hangat, wajahnya yang tampan dan seperti batu giok terangkat menjadi senyuman. Kemudian tanpa sepatah kata pun, lelaki tua itu melambaikan tangannya saat dia menuju ke arah ruang pertemuan dan segera menghilang dari pandangan. Saat dia pergi, seluruh halaman menjadi hiruk-pikuk diskusi. Ini mungkin pesta paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Jadi ternyata Nyonya Lan dari keluarga Dongfang sebenarnya adalah adik perempuan dari yang terhormat Tuan Tianqi. Tidak ada seorang pun di daratan yang tahu tentang ini. Sekarang bahkan Putri Dongfang Yu yang juga merupakan tuan misterius dari Balai 100 Ramuan telah benar-benar kembali ke keluarga Dongfang. Selanjutnya dia telah mencapai pangkat Kaisar Bela Diri di usia yang begitu muda. Jika berita ini keluar, seluruh daratan akan menjadi sensasi. Dongfang Saus terbatuk. Ekspresinya berubah dari kagum menjadi keseriusan saat dia berbicara dengan tegas. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, untuk hari ini kalian tidak melihat apa-apa, kalian tidak mendengar apa-apa. Jika aku menemukan gosip buruk di luar, ya, aku yakin kalian semua tahu metode keluarga Dongfang dengan sangat baik. Aku tidak boleh membiarkan berita tentang Yuner bocor tidak peduli apa, terutama rangkaian pil yang dapat memungkinkan Kaisar Bela Diri untuk menerobos. Jika ini keluar, aku tidak ingin memikirkan konsekuensinya," pikirnya. "Ya Tuan Muda." Kerumunan kembali sadar dan menjawab dengan hormat. Mereka semua sangat jelas tentang metode keluarga Dongfang. Selain itu mereka semua berada di bawah yurisdiksi keluarga Dongfang, sehingga mereka tidak akan dengan sengaja melanggar perintah keluarga Dongfang. Namun tidak semua orang akan berpikir seperti itu. Lin Yuer mengepalkan tinjunya saat dia menatap dengan cemburu penuh kebencian ke arah di mana Guru Woyun pergi. Seringai mulai terbentuk di bibirnya, mengandung sedikit ejekan. "Guru Woyun, jadi bagaimana jika kamu kuat? Jadi bagaimana jika kamu memiliki kemampuan untuk melampaui orang banyak? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan 3 otoritas besar hanya dengan kekuatanmu? Jika ada yang tahu tentang pil yang kamu pegang di tanganmu, semua yang menunggumu adalah hukuman mati yang dikeluarkan oleh 3 otoritas besar. Jangan menilai 3 otoritas besar karena tampilan karakter mulia mereka di depan umum. Pada kenyataannya mereka akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di halaman belakang,
Tepat saat Guru Woyun hendak mendorong pintu, sebuah suara tua terdengar dari belakangnya. "Gadis bodoh, aku perlu bicara denganmu." Guru Woyun mengangkat alis, dan berbalik sambil tersenyum pada lelaki tua yang mendekatinya dengan tangan di belakang punggungnya. "Apa kakek ingin?" Nenek mulai mengabaikan kakek lagi. "Kamu..." Pria tua itu membusungkan janggutnya dan melotot marah. "Aku belum menagih hutangku dari orang ini, tapi dia selalu menggunakan GR untuk mengancamku," pikirnya. "Aku di sini karena aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu, gadis kecil. Kamu seharusnya tidak memberikan pil itu kepada nenekmu di depan semua tamu di pesta ulang tahun itu. Kamu tahu bahwa jika kata-kata tindakanmu keluar, kamu akan menarik banyak mata-mata, terutama orang-orang munafik dari alam abadi. Jika mereka mendengar ini, aku khawatir bahkan keluarga Dongfang tidak dapat melindungimu saat itu." Meskipun nada orang tua itu memiliki sedikit teguran, tetapi kata-katanya penuh perhatian, melembutkan hati Guru Woyun. "Aku tahu." Dia tahu bahwa perilakunya akan menarik bahaya besar, tetapi jika dia tidak melakukan ini, akan sulit untuk membungkam semua orang, bahkan mungkin menimbulkan masalah bagi kakek dan nenek. Alasan mengapa dia berani melakukan hal seperti itu adalah karena dia sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Ujian ilahi akan segera dimulai dan selama periode waktu ini, para pembudidaya alam abadi akan terlalu sibuk dengan persiapan mereka untuk memiliki waktu untuk mengganggunya. Itulah mengapa dia berani melakukan hal seperti itu. Butuh beberapa bulan sampai ujian ilahi berakhir. Pada saat itu, kekuatannya seharusnya tumbuh lebih kuat, dan dia, serta Azure Dragon dan yang lainnya, pasti akan menjadi lawan yang lebih besar bagi Kaisar Bela Diri dari alam abadi. "Kamu gadis idiot, kamu tidak akan puas kecuali kamu menyalakan api di depan umum." Tuan Dongfang memelototinya dengan tajam dan berbicara dengan sedikit kesal. "Yang terhormat Tuan Tianqi menyatakan bahwa kamu harus berpartisipasi dalam ujian ilahi. Aku tahu bahwa kamu tidak tertarik dalam hal ini, tetapi kamu hanya perlu berpartisipasi dan menarik perhatian 2 dari 3 otoritas besar dan alam abadi tidak akan dapat berurusan denganmu." "Aku tidak tertarik." Guru Woyun cemberut, dan menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Tuan Dongfang hampir menjadi gila, gadis ini jelas tidak memberinya wajah sama sekali. "Biarkan aku memberitahumu ini. Kali ini bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu masih harus berpartisipasi. Aku sudah memasukkan namamu sehingga kamu harus memainkannya dengan baik. Dan jika aku menolak untuk berpartisipasi..." Guru Woyun menyipitkan matanya sedikit. Sejujurnya dia tidak tertarik pada perang dengan iblis. Nasib seluruh daratan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin membuka tempat bagi orang-orang yang dia cintai untuk hidup dalam damai. Tuan Dongfang sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat. Tatapannya melesat sebentar sebelum dia berkata, "Apakah kamu tidak ingin memasuki sekte roh? Aku pernah mendengar bahwa situasi Seng Qiao semakin berbahaya. Banyak penatua menolak untuk mematuhinya dan diam-diam membuat tuduhan palsu terhadapnya. Apakah kamu tidak akan membantunya?" Sekarang Tuan Dongfang mempertaruhkan seberapa banyak Guru Woyun benar-benar peduli pada Gu Seng Qiao. Jelas dia membuat taruhan yang tepat. Tiba-tiba Guru Woyun teringat pria dari sekte roh yang telah membantu rencana keluarga Ling melawannya 3 tahun lalu. Seseorang dari sekte roh ingin menangkapnya dan menggunakannya sebagai sarana untuk mengancam kakak laki-lakinya. Itu membuktikan situasi yang tidak menguntungkan dari kakak laki-lakinya di sekte roh, dan satu-satunya cara dia bisa membantu kakaknya adalah dengan memasuki sekte roh. Gelombang aura dingin melintas di mata Guru Woyun. "Masukkan namaku,
Aku akan berpartisipasi dalam ujian ilahi. Tuan Dongfang menghela napas lega. Satu-satunya cara untuk mencegah alam abadi meletakkan tangan mereka padanya adalah mengirimnya ke sekte roh, sehingga dia tidak punya pilihan selain menggunakan Gu Seng Kiao sebagai sarana untuk meyakinkannya. Sejak orang tuanya meninggal, saudara laki-laki gadis itu, yang juga dia andalkan, adalah tombol mengamuk terbesar dalam hidupnya. Kapan ujian ilahi dimulai? Dalam waktu 3 hari. 3 hari, Guru Woyun mengerutkan kening. Baiklah, aku mengerti, aku akan berangkat dalam 3 hari. Tuan Dongfang masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya menelan kata-katanya, dia pergi dengan hati yang dipenuhi dengan segala macam kekhawatiran. Gumpalan halus rambut menari-nari di angin malam, cahaya bulan yang indah tercurah dari langit, jatuh pada jubah hijau gadis muda itu. Xiao Ye, bukankah kamu seharusnya berada di kamarmu? Mengapa kamu di sini? Suara Guru Woyun seringan angin segar, saat berkibar di udara malam. Pria berambut perak itu muncul dari balik pohon. Jubah merah darahnya seperti iblis, dan tampak lebih mempesona di bawah sinar bulan. Pria itu perlahan berjalan menuju Guru Woyun, dan meletakkan kedua tangannya dengan kuat di pundaknya, ciri-cirinya yang tiada taranya tegas dan serius. Xiao Yun, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat tidak nyaman, bisakah kamu tidak pergi ke ujian ilahi? Guru Woyun menatap kosong sejenak, lalu tersenyum ringan. Xiao Ye, dia kakakku yang selalu melindungiku. Demi aku, dia tidak ragu untuk menentang orang-orang dari alam abadi. Di saat bencana, yang bisa dia pikirkan hanyalah keselamatanku. Dia bahkan menyembunyikan identitasnya untuk melindungiku. Bagaimana aku bisa meninggalkannya sendirian dan tidak peduli padanya? Selain itu, aku merasa, jika aku berpartisipasi dalam ujian ilahi, aku mungkin dapat menemukan Yuer. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi, sambil menatap wajah cantik gadis muda itu, mata merahnya dipenuhi dengan tekad. Jika kamu telah membuat keputusan, maka aku akan mengikutimu ke sana, tidak peduli bahaya yang mungkin menghadangmu. Aku akan melindungimu. Dia hanya bisa mendukung keputusannya, dan dia akan mengikutinya tanpa ragu-ragu, bahkan sampai ke ujung dunia. Xiao Ye, terima kasih. Guru Woyun mengangkat kepalanya, dan menatap pria berambut perak dengan jubah merah darah, sebuah cahaya aneh melintas di matanya yang jernih. Cahaya bulan yang bersinar menyelimuti rambut perak halus pria itu, pemandangannya sangat indah, seperti mimpi. Tapi yang terpenting, bibir merah pria itu sangat dekat dengan bibirnya, begitu dekat, sehingga yang perlu dia lakukan hanyalah mencondongkan tubuhnya ke depan. Tak perlu dikatakan, bahwa pada saat ini jantung Guru Woyun sepertinya berhenti. Bahkan dengan Lu Chen di kehidupan masa lalunya, dia tidak merasakan sesuatu yang tulus seperti ini. Xiao Yun, bolehkah aku menciummu? Saat dia berbicara, wajah tak tertandingi pria itu tampak sangat malu, tetapi matanya penuh keinginan, menatap bibir Guru Woyun. Namun ia tidak menunggu Guru Woyun untuk sadar kembali, dan menundukkan kepalanya, untuk mencium bibirnya yang lembut dan tipis. Sebelumnya Qian Beiye telah mencuri ciuman darinya, tetapi Guru Woyun pada saat itu tidak memiliki perasaan padanya, tapi sekarang, dia tidak tahu mengapa, tetapi saat bibir merah pria itu bertemu dengan bibirnya,
pikirannya tiba-tiba menjadi kosong, dia bahkan tidak menyadarinya ketika bibir Qian Bei meninggalkan bibirnya. Xiao Yun, kamu tidak memukulku. Setelah jeda yang lama, melihat bagaimana Guru Woyun tidak bereaksi, pria itu menatapnya dengan sedih. Saat dia bertanya dengan hati-hati, dia tampak seperti Uke yang diintimidasi dari kisah cinta seorang anak laki-laki, terlihat sangat terluka sehingga siapapun akan merasakan dorongan untuk memanjakannya dengan kelembutan. Guru Woyun akhirnya sadar kembali. Meskipun pikirannya masih kabur, dia bertanya dengan bingung. Memukulmu? Mengapa aku harus memukulmu? Pria itu mencuri pandang padanya, dan wajahnya tampak benar-benar menyedihkan. Tapi, bukankah kamu memukulku terakhir kali? Dia berbicara tentang itu satu kali di kota surga. Dia terbangun dan kemudian menendangnya. Ketika dia menyadari bahwa Qian Bei telah memanfaatkan ketidaksadarannya dan bermain-main dengannya. Jadi sampai sekarang, dia masih percaya bahwa selama dia mencium Guru Woyun, dia akan disambut dengan tendangan. Xiao Yun, jika kamu akan memukulku, bisakah kamu memukulku di sini saja? Qian Bei menunjuk ke perutnya, dan menjelaskan dengan nada terluka. Jika kamu memukul di tempat yang salah, aku khawatir kita tidak akan dapat memiliki bayi di masa depan. Punya bayi? Orang ini, ke tempat apa pikirannya pergi, pikir Guru Woyun. Aku akan tidur sekarang, kamu bisa melahirkannya sendiri. Begitu dia mengatakan bagiannya, Guru Woyun membuka pintu kamarnya dan masuk. Qian Bei berusaha mengikutinya, tetapi sia-sia, pintu tiba-tiba menabrak hidungnya dan menghalanginya untuk masuk. Di kamarnya, Guru Woyun menarik napas dalam-dalam, saat dia mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia tidak bisa menghentikan pikiran yang mengalir di benaknya, saat dia mengingat tatapan sedih Qian Bei ketika dia pergi. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berpikir, orang ini, dia benar-benar idiot. Dia cukup beruntung, setelah mengalami pengkhianatan pahit di kehidupan masa lalunya, dia berhasil bertemu seseorang di kehidupan ini, yang akan mengabaikan timbal balik dan melindunginya dengan nyawanya. Secercah cahaya terlihat di mata Guru Woyun saat dia tersenyum memikirkannya. Keesokan harinya, Guru Woyun membuka pintu kamarnya, menemukan sosok yang dikenalnya tepat di depannya. Wajah pria itu tampak sedikit lelah dan matanya yang sudah berwarna merah darah, sekarang memerah. Setelah melihat Guru Woyun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas. Xiao Yun, kamu sudah bangun. Guru Woyun mengerutkan alisnya. Kamu berada di sini sepanjang malam. Xiao Yun, jika kamu tidak menyukainya, aku tidak akan menciummu lagi, jadi tolong jangan marah padaku. Seolah mendengar kemarahan dalam nada suara Guru Woyun, Qian Bei memohon dengan sedih. Kapan aku marah padamu? Guru Woyun menjadi kosong sesaat saat dia berpikir, kapan aku marah pada Xiao Ye, dan bagaimana aku tidak tahu tentang ini? Qian Bei menatap tajam ke arah Guru Woyun. Kamu tidak mau memukulku kemarin, jadi kamu pasti marah padaku. Jika aku tidak memukulnya, aku marah padanya. Apakah pria ini memiliki kecenderungan masokisme? Dan cuma karena itu, dia berdiri di luar pintuku sepanjang malam, dia bertanya-tanya. Aku pergi kemarin karena jantungku berdetak terlalu cepat, dan dia berpikir bahwa aku marah padanya.
Guru Woyun berkata, terlihat sedikit canggung. Xiao Ye, sebenarnya aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara lembut seperti sepotong batu giok tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Yuner, kakek telah memintamu untuk bergabung dengannya di aula pertemuan, dia ingin berbicara denganmu. Kata-kata Dongfang Saus dengan ringan membuat Guru Woyun keluar dari keadaan canggungnya, dan dia tergagap. Xiao Ye, apakah kamu ingin ikut denganku? Qian Bei menatap kosong, apa maksud Xiao Yun dengan ini? Mungkinkah dia tidak lagi marah padaku? Ayo pergi. Guru Woyun tidak menunggu Qian Bei keluar dari keadaan kosongnya, dan berbalik ke arah Dongfang Saus sambil tersenyum. Paman, bolehkah aku menyusahkan Paman untuk mengawal kami? Baik. Dongfang Saus tersenyum sambil mengalihkan pandangannya dari Guru Woyun ke Qian Bei, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik ke arah aula pertemuan. Dari jauh, Guru Woyun bisa mendengar suara perdebatan yang datang dari ruang rapat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan kilatan aneh melintas di matanya.